ialah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam kepada Kak Niza Nur Azizah. Disilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dekan Fakultas Syariah, Bapak Khairuddin Tahmid, yang pada kesempatan kali ini tidak dapat hadir. Yang saya hormati Ibu Nur Nazli selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang pada kesempatan kali ini juga tidak dapat hadir. Yang saya hormati Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Bapak Haji Rohmat SAG MHI. Sore ini juga beliau berhalangan untuk hadir. Dan yang saya hormati Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. Abdul Qadir Zailani, SHIMA. Yang saya hormati Bapak Ibu para pemateri yang pada kesempatan kali ini menyempatkan hadir pada acara pembukaan pesantren kilat Himpunan Mahasiswa Islam, Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam. Yang saya hormati Ketua Umum Ormawa Selingkup UIN Raden Intan Lampung, serta seluruh pengurus Himpunan Mahasiswa Keluarga Islam dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya lah, sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan umur panjang untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah maupun khalifah Allah di muka bumi ini. Serta salam semoga senantiasa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan memulai kegiatan pesantren kilat virtual Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam yang akan dilaksanakan selama 5 hari, yaitu tanggal 1 sampai 5 Mei 2021. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan, dan saya sangat mengapresiasi persiapan daripada panitia dan seluruh jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam atas terselenggaranya kegiatan ini. Walaupun masih dalam masa pandemi, kawan-kawan semua ini, baik panitia, pengurus maupun peserta yang hadir pada sore hari ini, tidak patah semangat untuk tetap berproses menggali ilmu sebanyak-banyaknya, terlebih pada bulan Ramadan kali ini. Harapan saya, dengan adanya pesantren virtual di bulan Ramadan ini, kita semua dapat menjalani atau mengisi Ramadan dengan aktivitas dan kegiatan yang positif. Kemudian dapat mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari apa yang disampaikan oleh pemateri, dan dapat mengambil segala sesuatu yang bermanfaat tanpa ada kesia-siaan. Nah, semoga seluruh peserta pada sore hari ini sampai di hari terakhir nanti dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan semoga kita semua mendapatkan Ramadan yang berkah, Ramadan emas, sehingga terciptalah pribadi mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum keluarga Islam sebagai generasi yang berkualitas, sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, yakni Ramadan emas, Ramadan berkualitas. Ramadan emas, generasi berkualitas. Nah, jadilah mahasiswa yang produktif, tetap semangat sampai akhir, karena pemenang sejati adalah dia yang bertahan istiqomah hingga akhir. Saya kira cukup. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih diucapkan kepada Kak Niza Nur Azizah. Sambutan yang kedua ialah oleh Bapak Dekan Dr. Khairuddin MH. Namun beliau berhalangan hadir pada sore hari ini, akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Abdul Qadir Zailani. Pada Bapak dipersilahkan. Sekaligus membuka acara pesantren kilat pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wahyu Firmansyah atas waktunya. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasallam. Yang terhormat pimpinan Fakultas Syariah yang hari ini berhalangan hadir ya karena mungkin banyak hal yang dilakukan, banyak kegiatan di luar, termasuk Pak Kajur kita sudah izin tadi beliau sedang pulang kampung begitu dan daerahnya pelosok gitu ya, khawatir nanti ikut kemudian ketika memberikan sambutan jaringannya tidak stabil karena memang di pelosok. Yang terhormat Kepala HMP, Ketua HMP Prodi HKI, Niza dan jajaran yang alhamdulillah telah melaksanakan hari ini pembukaan dan perdana untuk pesantren kilat virtual ya. Dan saya secara pribadi atas nama Prodi ya mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan yang diinisiasi oleh HMP dan memang saya akui secara pribadi untuk Prodi HMP ya, Himpunan Prodi Hukum Keluarga Islam ini termasuk yang koordinasinya bagus dengan Prodi, kemudian juga ide-idenya itu juga bagus. Ketika Prodi memiliki ide langsung diambil begitu ya, kemudian direalisasikan. Dan ini saya secara pribadi sangat mengapresiasi kepada seluruh jajaran dari pengurus HMP atau HMJ Hukum Keluarga Islam. Tentu ini adalah menjadi bagian sejarah yang kita berharap semoga ini menjadi ladang ibadah bagi adik-adik semua, apalagi di bulan Ramadan, semoga ini ibadah ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami dari pimpinan menginginkan kegiatan seperti ini terus dilaksanakan ya. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih nih ya kepada peserta UPA. Ini jumlahnya luar biasa ini, 90 orang ya. Ini luar biasa kegiatan yang bermanfaat ini. Terima kasih banyak pada peserta semua ya. Yang kedua tadi kami mengucapkan berharap ya kegiatan seperti ini terus dilaksanakan. Bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar bulan Ramadan. Contohnya misalnya ya ini bisa silakan Anda pikirkan bagi pengurus. Dosen atau dosen yang ada di Prodi Hukum Keluarga ini kan juga banyak ya karya-karya tulisnya, buku-bukunya. Nah itu bisa Anda lakukan untuk bedah buku. Ya, membedah buku dari dosen. Ini juga penting saya pikir menjadi program kerja Anda. Karena bagaimanapun organisasi itu akan dilihat, kebermanfaatan dan eksistensi organisasi akan dilihat sejauh mana organisasi itu bergerak dan bermanfaat. Salah satu gerakannya adalah dengan melakukan program-program kerja yang terukur, yang terarah, yang kemudian itu bisa bermanfaat oleh banyak masyarakat, termasuk kalangan kampus, khususnya Prodi HKI umumnya adalah kalangan kampus UIN Raden Intan Lampung. Sekali lagi, selamat bagi Prodi HKI, ini sangat bermanfaat. Semoga terus berlanjut dan koordinasi yang baik ini terus dijaga sehingga
ketika menjaga koordinasi yang baik, tentu supporting dari pimpinan akan terus diberikan kepada HMP Hukum Keluarga Islam. Sekali lagi selamat pada Niza dan rekan-rekan semua. Mari acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Dr. Abdul Qadir Jailani SHI MA yang telah memberikan sambutannya. Mengikuti acara inti pada sore hari ini ialah kajian atau penyampaian materi yang bertemakan Ramadan dan peningkatan jiwa filantropis yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Qadir Jailani SHI MA. Kepada Bapak yang kami hormati, tafadhol masykurah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama Badu, kita bertemu kembali ya. Terkait dengan materi kita kali ini, Ramadan dan peningkatan jiwa filantropis. Yang pertama, bahwa kita meyakini, hadirin sekalian berbahagia ya, kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang membawa kasih sayang. Agama yang memberikan teladan kepada umat manusia. Di mana indikasinya? Indikasi kasih sayang terhadap sesama itu salah satunya adalah sikap humanis. Ya. Sikap humanis. Di mana indikasi bahwa Islam adalah agama yang mengusung humanisme, mengusung sisi-sisi kemanusiaan. Yang pertama, bahwa Islam menghapus perbudakan. Ya. Sebelum adanya deklarasi pada abad 19, abad 20, Islam sudah mendeklarasikan dirinya sebagai agama yang menafikan, menegasikan perbudakan. Maka kemudian budak-budak itu dibebaskan di dalam Islam, kemudian diangkat derajatnya, bahkan Bilal bin Rabah itu adalah sahabat Rasulullah yang diangkat oleh Rasulullah yang berawal dari budak. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam meniadakan chauvinisme, sikap kesukuan. Islam tidak mengutamakan suku seseorang. Yang diutamakan oleh Islam adalah ketakwaannya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan laki-laki, perempuan, wa ja'alnakum syu'uban. Dan kami jadikan, Allah jadikan suku bangsa. Suku bangsa. Wa qabail dan kabilah-kabilah. Allah jadikan. Suku bangsa Indonesia. Ya kan? Kabilah-kabilah banyak. Suku kita juga banyak di Indonesia. Jawa,
Sunda, Jawa juga terbagi macam-macam. Betawi, Semende, Lampung, Aceh. Aceh pun bahasanya beda-beda gitu kan. Lampung pun bahasanya beda-beda. Palembang pun bahasanya beda-beda. Betawi pun bahasanya beda-beda. Allah menciptakan itu dan itu adalah sunnatullah. Akan tetapi Allah tidak mengutamakan suku. Suku itu tujuannya adalah mereka saling mengenal satu sama lain, saling belajar. Dengan bangsa Eropa, akhirnya kita belajar bahasa Eropa, bahasa Belanda, Jerman, Prancis, ya, bahasa Amerika, British. Tujuannya adalah untuk mengenal secara antropologi, mengenal secara sosiologi. Di mana Allah mengukurnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan sukumu, bukan kabilahmu, bukan, tetapi adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Disinilah Islam hadir untuk tidak mengutamakan suku atau yang kerap disebut dengan chauvinisme, meniadakan itu. Maka kemudian seperti tadi tidak melihat sukunya, kemudian mengangkat budak menjadi orang yang terhormat. Di mana salah satunya? Salah satunya adalah bagi seseorang suami istri yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, salah satunya adalah mereka diminta untuk membebaskan budak kalau tidak mampu untuk berpuasa 30 hari berturut-turut. Ini artinya apa? Islam berdimensi sosial. Bahwa Islam adalah agama yang humanis. Itu yang pertama. Sebelum kita ke filantropis. Karena semuanya ini berkaitan. Berkelindan biasanya. Yang kedua, bahwa Islam selain agama yang humanis, adalah Islam agama yang mengajarkan sosialisme. Sosialisme Islam ya, artinya ini bukan ajaran sosialis komunis, bukan. Artinya Islam menjauhkan diri dari antisosial. Ya, menjauhkan diri dari antisosial. Kenapa? Karena Islam memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Makhluk yang tidak bisa menyendiri. Dia butuh pertolongan orang lain, dia butuh bantuan orang lain. Di manakah sifat-sifat Islam menjauhkan antisosial? Yang pertama, bahwa Islam mengajarkan ramah di dalam kehidupan sosial. Apa bukti ramahnya? Bukti ramahnya adalah sebagaimana Nabi bersabda, "Afsus salam bainakum." Sebarkanlah salam di antara kalian. Makna dari menyebarkan salam ini adalah bahwa Islam mengajarkan untuk menegur sapa kepada sesama muslim. Khusus muslim dalam konteks ini. Apa tegur sapa tersebut? Tegur sapa tersebut adalah dengan memberikan salam. Nah, tegur sapa ini adalah bagian dari indikator orang yang ramah. Maka kemudian sifat Nabi, nah ini tawadunya Nabi ya. Ketika Nabi berjalan, kemudian ada orang yang lebih muda dari Nabi. Ada anak-anak yang remaja yang lebih usianya jauh dari Nabi. Ketika Nabi lewat, maka yang dilakukan oleh Nabi adalah memberi salam terlebih dahulu. Nah ini luar biasa ya. Kadang senioritas itu pengennya disalamin duluan. Ya, disalamin duluan baru memberikan salam. Tapi Nabi tidak. Nabi mengajarkan meskipun Nabi seorang Nabi, senior, orang tua,
Tapi pada saat ketemu anak-anak muda yang usianya jauh dari Nabi, dia mengucapkan salam terlebih dahulu. Ini artinya Nabi adalah sosok yang ramah. Ya. Kemudian indikator dari Islam adalah agama yang menjauhi antisosial adalah memiliki jiwa pemaaf. Karena ketika kita kehidupan sosial, tentu kadang terjadi sikut menyikut. Terjadi konflik tanda petik. Terjadi sesuatu yang tidak enak dari sikap dan ucapan kita. Maka sebagai makhluk sosial, pemaaf adalah bagian dari ajaran Islam. Di mana? Di dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mana kosot sodakoh mimalin, wa mazadallahu abdan bi'afin illa izan." Ya. Ini kaitan dengan sedekah juga ya, jiwa filantropi. Nanti kita jelaskan. Wa mana kosot sodakoh mimalin. Tidaklah berkurang sedekah seseorang ketika seorang mengeluarkan sedekah dari hartanya. Itu tidak berkurang. Wa mazadallahu abdan bi'afin illa izan. Dan tidaklah bertambah, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba ketika seorang hamba itu menjadi orang yang pemaaf illa izan, kecuali Allah akan angkat kewibawaannya. Ya. Jadi tidak akan berkurang kewibawaan seseorang ketika seseorang itu memiliki jiwa pemaaf. Apa lawan jiwa pemaaf? Adalah jiwa pendendam. Ya. Lawan pemaaf adalah pendendam. Selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain dan akan membalas kesalahan orang lain. Pada dalam Islam, ketika kita menjadi orang yang pemaaf, maka kewibawaan pasti gitu ya. Allah akan menambahkan kewibawaan orang yang pemaaf. Itu indikasi bahwa Islam adalah agama yang menjauhi antisosial. Dan yang ketiga, Islam adalah agama filantropis. Apa itu filantropis? Ini dua kata yang berasal dari kata Yunani. Philos dan anthropos. Ya. Apa itu philos? Philos ini dimaknai adalah cinta. Philo. Kayak dengan filsafat kan? Filsafat, filosofia. Philo artinya cinta, sophia kebijaksanaan. Filantropis, philo dan anthropos. Philo artinya cinta, anthropos adalah kemanusiaan. Adalah cinta kepada manusia. Apa maksudnya? Filantropi adalah sebuah sikap cinta kepada kemanusiaan yang peduli kepada manusia, merasakan penderitaan manusia, dan cinta kasih kepada manusia. Maka di dalam KBBI, orang yang cinta kepada sisi kemanusiaan, orang yang peduli kepada manusia, itu disebut dengan dermawan. Maka jiwa filantropi adalah jiwa kedermawanan. Di mana itu pertanyaannya? Islam mengajarkan umatnya untuk cinta kepada manusia, peduli kepada manusia, dan memberikan kasih kepada manusia. Coba kita lihat di dalam sejarah Nabi Isa. Beberapa sejarah Nabi ya. Nanti kita akan bicara di bulan Ramadan. Suatu ketika Aisyah memberikan paha domba kepada Rasulullah. Ya Rasul, ini sudah saya masak
paha domba. Paha ya, beda dengan kita ya. Kita kakinya, sop kaki. Gitu ya. Makanya kita pendek-pendek ya. Orang Arab tinggi-tinggi, gede-gede. Karena makannya juga gede-gede. Kalau kita kan makannya kan ayam, bukan ayamnya, cekernya gitu ya. Ayamnya kecil-kecil, makanya ceker. Nah, paha domba diberi kepada Nabi. Wahai Nabi, ini agak keras, pelan ya. Ini Siti Aisyah. Wahai Nabi, ini monggo ada paha kambing, domba sudah saya masak. Kemudian Rasul nanya, Abu Hurairah sudah kamu kasih belum? Jeh Nabi, sampun. Gitu ya. Wis, sampun sudah. Itu Ummu Aiman sudah belum? Sudah Nabi, sudah saya beri. Itu tetangga-tetangga kita itu udah diberi belum itu? Sudah. Sudah habis, tinggal ini sisanya. Ini ya yang saya sisakan untuk Nabi hanya ini. Untuk wahai Rasul. Yang lainnya sudah kami berikan kepada Abu Hurairah, Ummu Aiman, kepada sahabat-sahabat tangga-tangga semua. Sudah saya berikan. Ini yang tersisa. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, sebenarnya memang ini yang tersisa. Harta kita yang kekal adalah harta yang kita berikan kepada tetangga-tetangga kita dan teman-teman kita. Artinya, di sini Nabi sedang mengajarkan kepada kita bahwa harta yang sesungguhnya adalah harta yang diberikan oleh kita kepada orang lain, itulah harta yang sesungguhnya. Karena apa yang kita makan itu habis. Kita makan, katakan tadi Nabi makan paha kambing. Habis sudah. Untuk kita. Tapi apa yang kita berikan kepada orang lain, kepada tetangga kita, itulah harta yang sesungguhnya yang tidak akan habis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memahami di dalam beberapa hadis bahwa Rasul pernah mengajarkan kepada kita, apabila engkau membuat sayur, maka perbanyaklah kuahnya. Ini maksudnya bukan kuahnya dibanyakin ya, kemudian tetangga kita kasih kuahnya doang. Enggak. Artinya, dengan kuah banyak, dengan isi yang ada, setidaknya isi itu kita kasih kuah, kita berikan kepada tetangga. Pertanyaannya, apakah ini bagian dari jiwa filantropis? Iya. Apakah ini bagian dari jiwa sosial? Iya. Apakah ada manfaatnya? Ada. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu sesuai dengan filsafat Jawa. Pagar mangkok lebih baik daripada pagar tembok. Pagar mangkok lebih baik daripada pagar tembok. Apa pertanyaan? Pertanyaannya adalah, apa fungsi pagar? Fungsi pagar dalam konteks keluarga adalah menjaga keluarga beserta isinya. Menjaga rumah supaya tidak dicuri. Maka kita buat pagar. Maka orang yang masuk pagar kita yang sudah terkunci, masuk ke pagar kita, kita bisa mendeteksi dia maling. Tapi kalau rumah kita tidak ada pagar, dia masuk ke depan rumah kita, halaman rumah kita, bisakah kita teriakin maling? Beda dengan mereka masuk ke halaman rumah kita, pagar kita tutup, dia masuk di halaman rumah kita tanpa permisi, kita bisa menerka dia maling. Maka fungsi pagar adalah menjaga dari kezaliman orang lain. Maka kayak kasus kemarin kan, coba lihat. Yang rumah mewah dipreteli sampai ke ubin-ubinnya,
sampai ke rumah-rumahnya, bayang itu. Padahal ada pagar, tapi habis isi rumahnya. Maka Nabi mengatakan, orang Jawa mengatakan pagar mangkok itu lebih baik daripada pagar tembok. Di mana? Ketika kita punya tetangga, kita punya makanan, kita kasih dia makanan dengan mangkok kita. Meskipun rumah kita tidak dipagar, apalagi kalau dipagar. Kemudian kita punya nasi, kita berikan. Kita punya sayur nanas, kita berikan. Kita punya sayur nangka. Sayur apa kita berikan, apalagi kita punya kakinya kambing, kita berikan. Maka disitulah ada ikatan sosial. Tetangga kita akan menjaga rumah kita. Dengan siap sedia menjaga rumah kita. Sehingga rumah kita aman. Nah itu. Maka supaya rumah kita aman, perbanyaklah mangkok, berilah mangkok itu kepada tetangga kita, dengan catatan mangkoknya ada isinya. Jangan mangkok doang, Pak, ini Pak mangkok, kata Pak Pije nih, saya suruh mangkok, magerin rumah saya. Pakai isi. Diisi mangkoknya. Maka mereka akan baik kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan memberikan apa yang dilakukan oleh Nabi, memberikan domba, hasil masakan yang dimasak oleh Aisyah, kepada tetangga-tetangga, kepada orang-orang spesial seperti Abu Hurairah, seperti Ummu Aiman, itu kan, yang disebut oleh Rasulullah. Ini artinya apa? Dengan memberikan sesuatu kepada tetangga, dengan apa yang kita punya, ini akan menghilangkan stratasisasi di dalam bahasanya. Menghilangkan strata kesenjangan di masyarakat. Ketika ada orang yang tidak punya, kita kasih dia nasi, kita kasih dia sayur, kita kasih dia beras misalnya, maka orang yang tidak punya ini tidak merasa senjang antara kita. Tidak ada jarak yang jauh antara kita. Tapi dia merasa memiliki kita. Disinilah dengan adanya memberi, dengan adanya jiwa filantropis, akan mengikis kesenjangan antara orang yang berada dan orang yang tidak punya. Kalau sudah tidak ada kesenjangan, maka tingkat kriminalitas di daerah yang kita tempati, orang-orang yang tadinya punya niat jahat, tidak jadi untuk berbuat jahat. Sama dengan menekan tingkat kriminalitas. Coba kalau ada kesenjangan. Ketika terjadi kesenjangan ekonomi, si kaya tidak mau berbagi kepada si papa tidak merasakan adanya orang kaya, tidak mendapatkan cipratan dari kekayaan tetangganya, maka kemungkinan akan terjadi kecemburuan sosial dan tentu akan terjadi kemungkinan kriminalitas pun akan terjadi. Gitu. Ini jiwa filantropis. Maka salah satu meningkatkan jiwa filantropis adalah dengan cara berbagi apa yang kita punya. Ya, ini contoh misalnya. Kemudian di mana hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwa jiwa filantropis itu ada di dalam Islam? Yang pertama adalah Innallaha ta'ala jawad yuhibbul jud wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu sabsa faha. Innallaha jawad, sungguhnya Allah itu adalah Maha Pemberi. Wa yuhibbul jud, Allah mencintai orang yang memiliki jiwa filantropis. Allah mencintai orang yang dermawan. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq, dan Allah mencintai orang yang berakhlak mulia. Wa yakrahu sabsafaha, dan Allah membenci orang-orang yang akhlaknya buruk. Ini jelas.
bahwa Allah mencintai orang-orang yang memiliki jiwa filantropis. Yang kedua, ini bagi para pedagang. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syarat tujar." Tujar ini adalah jamak. Asal katanya adalah tajir. Kemudian diadopsi oleh orang Indonesia menjadi tajir. Dia mah tajir banget. Tajirnya kebangetan. Ya. Apa itu tajir? Kita mengatakan tajir itu adalah orang kaya. Dia mah tajir. Mobilnya punya 3, di dealer semua, gitu ya. Tajir itu adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pengusaha, pedagang. Maka orang kaya itu adalah banyak dari pedagang. Ya. Kalau mau jadi kaya jadilah pedagang, kan gitu. Nah, maka tujar itu adalah jamak dari tajir, tajironi, tujarun. Ya ma'syarut tujar. Wahai para pedagang, kata Nabi. Inna syaitan wal ith yahdurani al-bai' fasyubu bai'akum bis sadaqah. Ya. Ya masyarakat tujar, wahai para pedagang. Inna syaitan wal itsm yahdurani. Sesungguhnya setan dan dosa yahduranil bai', mereka itu datang pada saat jual beli. Fasyubu bai'akum bis sedekah. Maka apa namanya syubu itu? Maka murnikanlah bahasa kita ya. Jual belimu dengan cara bersedekah. Supaya kita menjauhi dari dosa ketika jual beli. Menjauhi dari bisikan-bisikan setan. Maka murnikanlah, bersihkanlah jual beli kita dengan sedekah. Apa itu? Dengan memberikan kepada orang lain. Berbagi kepada orang lain, termasuk bersedekah. Maka kemudian, ya, termasuk dan kemudian. Tadi sudah dikatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang dermawan. Pada saat bulan Ramadan, nah ini konteks kita bulan Ramadan dan peningkatan jiwa filantropis. Pada saat bulan Ramadan, Nabi dikenal adalah sosok yang dermawan. Tapi pada saat bulan Ramadan, kedermawanan Nabi meningkat. Ya. Kedermawanan Nabi meningkat. Maka berdasarkan hadis ini, bulan Ramadan adalah media, katalisator, wasilah bagi kita untuk meningkatkan jiwa filantropis. Dan diberikan seluas-luasnya jiwa filantropis itu di dalam Islam. Di mana indikasinya? Yang pertama, bahwa seseorang yang bersedekah di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Di mana buktinya? Buktinya adalah seorang sahabat bertanya kepada Nabi yang diriwayatkan oleh Turmuzi. Sahabat bertanya pada Nabi, "Wahai Nabi, sedekah apa yang paling mulia? Bagaimana sih sedekah yang paling mulia itu?" Nabi bersabda, sedekah yang dilakukan paling utama tadi ya, paling mulia atau paling utama adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan inilah sedekah yang paling utama, kata Nabi. Maka banyak orang yang berlomba-lomba untuk berbuat baik, bersedekah pada bulan Ramadan. Karena ini paling utama. Kenapa? Tadi akan dilipat gandakan oleh
Allah. Sholat sunat dilipat gandakan menjadi wajib, sholat wajib akan dilipat gandakan, dan seterusnya. Termasuk juga sedekah. Maka kemudian salah satunya adalah pada bulan Ramadan ini ada namanya zakat. Zakat fitrah dan zakat mal atau zakat fitrah. Apa tujuannya? Disinilah membangkitkan jiwa filantropis. Supaya orang mau berbagi. Kenapa kemudian zakat fitrah menjadi wajib? Karena sebagian harta kita adalah milik orang lain. Ibnu Khaldun menyatakan di dalam muqaddimahnya, karena dia mengatakan kesuksesan seseorang itu tidak bisa sendiri. Dia butuh bantuan orang lain. Dia mengatakan seorang Jokowi dulu sebagai apa ya? Furnitur itu apa namanya? Ya. Seorang yang kaya akibat dari furnitur, pengusaha furnitur, furniture apa gimana ngomongnya? Ya begitulah, ya. Furniture, ya. Seorang yang kaya karena dia menjual barang-barang furnitur, itu tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Di mana kata Ibnu Khaldun? Pada saat disitulah ada orang yang motong kayu, ada orang yang belah kayu, ada orang yang mendesain, ada orang yang mengecat, mempernis, mengecat, ada orang yang kemudian bla bla bla. Dari proses itulah ada hak orang-orang yang tidak punya kita berikan. Karena kita sukses tidak sendiri. Maka kemudian zakat fitrah menjadi wajib. Supaya kita tidak arogan dan tidak merasa bahwa saya sukses itu karena saya. Saya kaya karena saya. Tidak, karena banyak orang yang membantu di sana. Coba kalau tidak ada yang menggergaji. Tidak ada yang membantu untuk memotong, mempernis, mengecat. Tidak akan berhasil. Gitu. Ya, jadi sedekah paling utama adalah pada bulan Ramadan. Salah satunya kita diwajibkan untuk berzakat. Itu meningkatkan jiwa filantropis kita. Supaya kita terbiasa minimal setahun sekali membantu orang lain. Jadi ibaratnya pelit jangan pelit banget. Kalau bahasa Betawinya, dia mah pelit, pelitnya sampai ke bol-bol, bolnya aja pelit gitu. Biasa orang Betawi kan gitu ngomongnya. Pelitnya sampai ke bol-bol, bolnya aja pelit gitu. Tempat buang kotorannya aja pelit, nah, gitu kan. Harusnya kan buang kotoran kan nggak usah pelit, buang-buang aja gitu, jangan disisain di dalam. Nah, itu sampai itu aja pelit gitu. Maka disitulah Islam hadir agar minimal setahun sekali umat Islam yang pelit itu nggak pelit. Syukur-syukur bisa nambah kedermawanan. Itu yang pertama, indikasi. Yang kedua, indikasi bulan Ramadan meningkatkan jiwa filantropis adalah di dalam hadis mengatakan bahwa barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang yang berpuasa. Ini artinya supaya umat Islam pada bulan Ramadan membantu takjil, memberi makan orang yang berbuka, yang mereka dalam safar, dalam perjalanan, dia nggak sempat beli atau dia nggak punya uang, apalagi masa pandemi seperti ini. Kemudian disediakan makan di masjid misalnya. Itu bagian dari filantropi. Maka barang siapa yang memberi makan bagi orang yang berpuasa, kemudian dimakan itu makanan, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini indikasi bahwa bulan Ramadan diharapkan umat muslim meningkatkan jiwa kedermawanan. Ya, indikator. Kemudian apa sih manfaat filantropis sedekah kita kepada orang lain? Ya. Yang pertama bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma anfaqtum min syai'in yukhallifuhu wa huwa khairur raziqin.
Wa ma anfaqtum, dan apa-apa yang kalian nafkahkan. Min syai'in, dari sesuatu, yukhalifuhu, maka Allah akan menggantinya sesuatu itu. Hu yaudu ila syai'. Hu itu kembali kepada syai'. Yukhalifuhu, Allah akan menggantikan sesuatu yang kita nafkahkan itu. Wa huwa khairur razikin, dan dialah Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, itu. Jadi apa yang kita berikan itu Allah akan ganti. Dan ini, mohon maaf ya, saya sering kerap ketika dalam keadaan sulit, ketika saya meminta sesuatu supaya dikabul oleh Allah, saya biasanya bersedekah. Ini boleh diikuti ya. Contoh misalnya, anak saya biar masuk di pesantren, sebuah pesantren di Jawa Timur, yang itu saingannya cukup besar, dan saya begitulah ya, melihat kondisi anak saya, akhirnya kita berinfak ke masjid, kemudian kita kasih saudara-saudara tetangga-tetangga kita beliin ayam, biar mereka bisa masak ayam. Tujuannya apa? Kita minta pada Allah, ya Allah, saya melakukan ini, membayar ini, supaya anak saya bisa masuk. Alhamdulillah masuk. Allah akan mengganti itu. Sama ketika saya sakit kemarin COVID, ya. Ini saya cerita. Kondisi saya sangat kritis. Ya, hanya bisa tidur, berdiri, duduk saja nggak bisa. Gitu. Makan aja ngap-ngapan. Hidup hanya mengandalkan apa namanya ini, selang ya. Selangnya pun udah selang tingkat tinggi, bukan lagi selang yang kecil, selang yang besar, yang selang yang ukuran di AC itu kan, AC itu, AC ada selang tuh, selangnya segede kayak gitu, segede gaban ya. Untuk saya supaya sembuh, saya dan istri saya, tolong, saya bilang sama istri saya, tolong transfer ke A, ke B, ke C. Kita minta semoga dengan transfer uang ini akan mengangkat penyakit saya. Nah itu, jadi salah satu kita minta kepada Allah, apa yang kita minta, ya biasanya saya itu mengeluarkan uang, itu saya infakkan, sambil minta kompensasi, tanda petik ya, walaupun ya bahasanya kompensasi lah, supaya Allah bisa, karena semua kan dari Allah, sakit dari Allah, sembuh dari Allah. Ya, kita minta dengan wasilah bersedekah, penyakit kita dihilangkan, kesusahan kita dipermudah. Ya, itu yang biasa keluarga saya lakukan. Ya, itu yang apa tadi? Apa tadi ya? Saya bicara, oh ya, bahwa kita infak itu, apa faedahnya bahwa infak itu tadi, manfaatnya? Tidak akan berkurang harta kita. Ya, bahkan Allah akan memberikan yang lebih buat kita. Yang kedua, bahwa sedekah dan puasa, ya ini sedekah dan puasa, itu sama-sama menjadi perisai. Sama-sama menjadi penolong kita. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa puasa adalah perisai. Sedekah juga perisai. Apa perisai sedekah? Inna sadaqah la tudfi an ahliha hurral qubur. Inna sedekah, sesungguhnya sedekah, filantropi, ya, jiwa filantropi atau sifat-sifat filantropi, la tudfi an ahliha hurral qubur, akan memadamkan siksa api neraka. Jadi sedekah kita ini itu menjadi perisai. Oh, bukan neraka, salah tadi. Hural kubur. Ya. Siksa panasnya api di dalam kubur. Makanya mungkin ya, pernah lihat kan? Ada orang yang baru dikubur. Kemudian kuburnya
gali, kemudian hitam. Kayak orang habis disiksa, habis dibakar. Kan ada kan? Ada juga orang yang ulama yang dia sudah puluhan tahun, diangkat dari kubur. Apa namanya itu? Bajunya itu, apa kafannya itu masih wangi kayak baru kemarin dikubur. Gitu. Mohon maaf Pak, Ya, waktunya sampai 17.30 ya Pak. ya ini kan belum. Iya, diingetin aja. Soalnya nanti ada tanya jawab satu orang aja. Satu orang aja. Enggak Iya Pak, 10 orang karena aja. waktunya mepet. Emang ini sampai buka puasa apa sampai menjelang buka puasa atau sampai buka puasa bersama? Atau sama-sama buka puasa? Sampai sebelum buka puasa Pak. Jam 17.30, Pak. Apanya? Waktunya, Pak. Ya. Udah habis belum waktu saya nih? Belum, Pak. Masih ada beberapa Oh. menit lagi. Iya. Lanjutkan, Pak. Ya, siap kita lanjutkan. Kemana tadi? Lupa saya. Ya gitu. Jadi kalau sedekah, kalau kita punya sifat dermawan, sedekah itu kan bukan hanya material ya, imaterial juga sedekah. Tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Kau ngambil, kata Nabi dalam hadis kan, mengambil duri di jalan supaya orang tidak kena duri, maka itu bagian dari sedekah. Nah, sedekah-sedekah seperti itu, itulah nanti dikubur nanti itu menjadi perisai. Inna sedekah la tutfi analiha hurral kubur. Sungguh sedekah itu akan memadamkan api di dalam kubur. Itu perisai kita. Maka kemudian ini manfaatnya sedekah. Maka diharapkan umat Islam ya punya jiwa-jiwa filantropis khusus pada bulan Ramadan ini. Sudah diberikan saran. Kemudian yang kedua, selanjutnya terserah mau ke berapa. Bahwa sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita merasa banyak dosa, ya bersedekahlah. Wasadaqah tutfil khati'ah kama tutfil ma'an nar. Wasadaqah, sedekah itu tutfil khati'ah, akan menghapus dosa kama tutfil ma'an nar, sebagaimana air memadamkan api. Air memadamkan api. Api bisa dipadamkan dengan api. Sama begitu. Sedekah itu akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau kita merasa banyak salah, banyak dosa, maka dengan bersedekah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dan seterusnya, nah terakhir ya, karena waktunya sudah habis. Nabi SAW pernah bersabda, Innamad dunya li'arba'ati nafar. Abdun razaqallah malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fi haqqan fa bihadza bi afdalil manazil. Ya. Innamad dunya li'arba'ati nafar. Semuanya dunia itu, innama itu adalah taksis ya. Innama dunya innama dunya. Semuanya dunia itu li'arba'ati nafar. Ada 4 golongan. Ya, ini golongan yang pertama. Apa? Abdun razaqallah malan wa ilman.